Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan nikmat dan karunia-Nya kembali di malam ini Allah pertemukan kita untuk bisa sama-sama menyadari hal-hal yang berhubungan dengan agama kita yang mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian salawat serta salam semua senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari ini hari Kamis tanggal berapa Pak? 12 Februari 2026, malam di mana sepertinya ini merupakan malam terakhir kita karena bulan Ramadan dalam mohon izin tidak bisa hadir untuk kajian sekiranya ada kajian karena ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Kemudian berikutnya, karena ini pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, izinkan Anda menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk pembahasan kita. Yang pertama adalah ada sebuah pertanyaan dari sebagian ikhwan dari masjid ini yang menanyakan terkait bagaimana hukum mendoakan keburukan bagi orang yang membalimi kita. Apa hukumnya mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim sama kita, Pak? Menurut referensi yang kita temukan, maka jawabannya adalah hukum asal mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim sama kita adalah boleh. Dalilnya kata para ulama, yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah berfirman dalam ayat ini, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Sungguh kata Allah, Allah itu enggak suka, Allah itu benci perkataan-perkataan kotor yang diucapkan kecuali oleh orang yang sedang dizalimi. Saya ulangi, Allah tidak menyukai ucapan buruk, Allah tidak menyukai ucapan kotor yang diungkapkan terutama secara terang-terangan kecuali dari orang yang tengah dizalimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu
ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Allah tidak menyukai perkataan kotor kecuali dari orang yang dizalimi adalah la yuhibbullahu an yad'uwa ahadun ala ahadin illa an yakuna madluman. Maksudnya adalah Allah tidak menyukai seseorang mendoakan buruk kepada orang lain kecuali orang itu ada dalam kezaliman orang lain. Kecuali orang itu dalam kezaliman orang lain. Fa innahu qad urkhisa lahu an yad'uwa ala man zalamahu. Orang-orang seperti ini diberikan keringanan, boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi. Ini hukum asalnya, mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita diperbolehkan. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, walaupun mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita dibolehkan, ternyata tidak akan semua doa itu dikabulkan sama Allah. Tidak akan semua doa keburukan yang kita minta untuk orang lain akan dikabulkan sama Allah. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Yunus ayat yang ke-11. Allah mengatakan, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya, kata Allah, doa-doa manusia dikabulkan sama Allah sebagaimana doa-doa baik mereka, maka dipastikan manusia selesai. Kalau Allah kabulkan semua doa buruk manusia sebagaimana Allah kabulkan permintaan baik manusia, otomatis manusia akan seperti tidak ada kehidupan. Selesai gitu. Artinya, kata para ulama, tidak setiap doa keburukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga imanullah dikatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat ke-11, manusia itu sering berdoa untuk keburukan sebagaimana doa mereka untuk kebaikan. Sungguh, kata Allah, ini merupakan tanda kalau manusia betul orang yang suka tergesa-gesa. Dan kita sama-sama tahu, seperti yang pernah kita mungkin bahas sebelumnya, di antara doa yang tidak akan terkabulkan adalah ketika doa itu diucapkan dengan tergesa-gesa. Ini catatan yang pertama. Tidak semua doa dikabulkan. Berikutnya kemudian catatan yang kedua, walaupun kita diperbolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, tapi kita tidak boleh meminta kepada Allah agar keburukan yang menimpa orang yang menzalimi kita lebih dahsyat daripada keburukan yang kita alami dari orang tersebut. Harus seimbang. Mungkin bahasa kasarnya, kalau Anda dipukul sampai memar, jangan didoain agar dia patah tangan atau putus telinga atau hilang hidungnya, gitu. Udah, biar sama-sama marah aja tangannya, gitu. Walaupun diperbolehkan. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Maka barang siapa yang diantarkan diserang oleh orang lain, maka seranglah sesuai dengan penyerangannya kepada kalian. Allah juga mengatakan di An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Dan apabila kamu ingin memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat salah kepadamu, maka silakan balas, tapi upayakan dengan balasan yang setimpal dengan yang kau alami. Allah juga mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan yang baik, balasan untuk sebuah keburukan itu dan keburukan yang sama, kata Allah. Maka ini yang kedua, Pak. Hukumnya boleh, tapi walaupun boleh upayakan doa setimpal. Jadi kalau kita mungkin dipukul, ya mudah-mudahan dia merasakan sakit yang saya rasakan. Mudah-mudahan dia merasakan kesulitan seperti yang dia berikan kepadaku. Tidak perlu kemudian sampai harus apa gitu. Kalau begitu berarti kita sama-sama
berbuat baik. Kalau begitu Allah nggak suka. Imam Fillah ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, Imam Fillah walaupun mendoakan keburukan itu hukumnya boleh bagi orang yang menzalimi kita, tetapi kalau seseorang mampu memaafkannya, mampu memaafkan, berlapang dada, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mendoakan keburukan kepadanya, maka itu lebih baik bagi dirinya. Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita sampaikan di Quran Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Allah mengatakan balasan untuk kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Dan sungguh kata Allah, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Saya ulangi, balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi kalau mau dimaafkan, mau dibalas dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Dan ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dari ungkapan ini, kata sebagian para ulama, ketika Allah menutup ayat ini dengan mengatakan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim, seolah-olah kalau ada orang yang membalas kejahatan melebihi kejahatannya, itu zalim. Atau ada bahasa seolah-olah yang tidak memaafkan ada kezaliman juga, seolah-olah demikian. Karena Allah menutup dengan kalimat Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini catatan yang ketiga. Ya, kalaupun boleh, maka upayakan tetap kita berbuka hati, membuka hati, maafkannya, malah syukur-syukur kalau kemudian kita bisa membalas keburukannya dengan hal-hal yang lebih baik. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, maka balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annaha waliyyun hamim. Dengan perbuatan baik yang kau lakukan, maka niscaya orang-orang yang memusuhimu akan berubah menjadi teman baik kepadamu. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Cuma sayang kata Allah, karakter seperti ini hanya dimiliki sama orang-orang yang punya sifat sabar dia. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Dan karakter seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang punya keuntungan yang sangat besar. Jadi ya kalau mungkin kita nggak bisa begitu sangat wajar Bapak. Karena kita orang yang kadang nggak bisa sabar sama yang Allah berikan kepada kita. Imam Fillah. Ini beberapa catatan terkait hukum mendoakan keburukan bagi orang yang tengah menzalimi kita. Kita ringkas, yang pertama hukumnya boleh, cuma dengan catatan. Satu, doanya jangan melebihi keburukan yang kita rasakan. Yang kedua, ketika memaafkan maka itu lebih baik. Yang ketiga, walaupun doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Imam Fillah kalau kita balas dengan lebih baik maka pahalanya pun akan lebih besar. Maka sebenarnya kalau kita lebih singkatkan lagi Pak, daripada mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita yang belum tentu dikabulkan sama Allah, mendingan memaafkan yang sudah pasti dapat pahala. Seperti gitu Pak. Jadi gitu. Daripada mendoakan keburukan yang belum tentu dikabulkan sama Allah, belum tentu. Karena Allah sudah mengatakan tadi, kalau Allah kabulkan semua pasti akan selesai udah dunia ini gitu. Maka daripada menunggu sesuatu yang belum pasti, kepastiannya masih 50-50, mendingan sudah jelas aja apa, memaafkan pasti dapat pahala, berbuat baik pasti dapat pahala. Tapi tidak berat, ya kalau nggak berat tidak mungkin besar pahalanya. Tidak mungkin besar pahalanya. Namun ketika kita berupaya melatih diri untuk bersikap memaafkan, bersabar, sambil terus berdoa kepada Allah dan diberikan kekuatan, kesabaran, termasuk orang diberikan hidayah bagi untuk sama kita, insya Allah itu akan lebih jadi indah. Ini barangkali jawabannya. Kalau ya didolimi kerabat kita bagaimana, boleh kita bantu doain ya Pak?
Kalau dengan apa yang dialami sama kerabat kita tersakiti, merasa terzalimi, silakan. Tapi tadi aturan mainnya, yang mau kita ini catatan dari apa yang ditanyakan oleh sebagai ikhwan beberapa saat yang lalu di film buku-buku. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan walaupun ini mungkin yang hanya 1-2 orang, tapi bisa bermanfaat untuk kita. Baik, kemudian sebelum kita lanjut, Pak, ada yang ingin diskusikan terkait masalah Ramadan? Atau kita lanjut saja membahas membacakan hadis dalam kitab Sahih Al-Qasas An-Nabawiyah. Barangkali kita manfaat untuk diskusi. Atau sudah siap semuanya bisa Ramadan? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan membacakan hadis. Kita masuk ke hadis yang baru. Walaupun hadis yang kemarin sebenarnya belum tuntas beberapa faedahnya, tapi kita tinggalkan pas biar memanfaatkan waktu lah. Karena yang terakhir itu berkenaan dengan kematian Nabi Daud yang faedahnya berhubungan dengan masalah kematian. Ya, masalah kematian yang jangankan orang biasa, Nabi aja meninggal gitu. Artinya kita pun pasti akan wafat. Tapi kematian nggak perlu ditakutkan. Yang perlu ditakutkan adalah ke hari setelah kematian itu. Maka kita menyiapkan diri semaksimal mungkin dengan kebaikan-kebaikan kita agar hari setelah kematian nanti kita bisa lebih bahagia kehidupannya. Karena dalam sebuah riwayat tadi pernah menyatakan, Innal qabra awwal manazil al-akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar, wa innam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Nabi, kehidupan di alam itu adalah merupakan pintu pertama menuju kehidupan akhirat. Ketika seseorang selamat di alam kubur, maka dipastikan kehidupan di akhirat lebih menyenangkan bagi dirinya. Tapi kalau orang tidak selamat di alam kuburnya, maka dipastikan di hari akhiratnya lebih mengerikan dan menyesalkan. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Penulis mengatakan al-qissatu as-sadisatu asyra. Hadis atau kisah yang ke-16. Kisah yang ke-16. Judulnya kalau di sini Pak, Nabiullah Sulaiman yulzaqu binisfi insanin. Bahasa kitanya atau terjemahannya, kisah tentang Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah berupa anak yang cacat. Tapi kita ganti kemarin di ayat judulnya menjadi ujian atau satu ujian bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Imam Rahimahullah dikatakan dalam hadisnya, rawah adalah hadis Al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah berikan keridhaan kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, Nabi mengatakan, qala Sulaiman bin Dawud. Suatu ketika Nabi Sulaiman yang merupakan anaknya Nabi Daud, ketika beliau sudah jadi raja sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, beliau berkata, Nabi Sulaiman pernah berkata, perkataannya adalah, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan tahmilu kullu imra'ati farisan yujahidu fi sabilillah. Saya ulangi, Nabi Sulaiman mengatakan, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan
tahmilu kullu imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Nabi Sulaiman mengatakan, malam ini kata beliau, aku akan mendatangi istri-istriku semuanya yang jumlahnya 70 orang. Aku akan menggauli semuanya yang dengan pergaulan itu mudah-mudahan akan setiap perempuan hamil dan melahirkan seorang anak yang nanti akan berjuang menegakkan kalimat Allah. Nanti malam saya akan melakukan hubungan dengan istri saya, biar istri saya hamil nanti melahirkan seorang laki-laki yang pandai berkuda, yang kemudian dia akan bantu perjuangan menegakkan kalimat Allah. Nabi Sulaiman. Kemudian faqala lahu sahibuhu, waktu itu pas ngomong ada sahabatnya, Pak. Cuman nggak diceritakan siapa di hadis ini. Cuman di hadis yang lain, sahabat ini maksudnya malaikat Jibril. Jadi mengatakan ketika mendengar kalimat tersebut, "Qul insyaallah." Wahai Sulaiman, katakan insyaallah, semoga Allah menghendakinya. Tapi ternyata padahal pun Nabi Sulaiman tidak mengatakan apa yang disarankan sama malaikat Jibril ini. Akhirnya Nabi mengatakan, "Walam tahmil syai'an illa wahidan saqitan ahadu shiqqaihi." Ternyata kata Nabi Muhammad, dari pergaulan, dari hubungan Nabi Sulaiman dengan semua istrinya tersebut, tidak ada satu perempuan yang hamil. Ada cuma satu kata Nabi, tapi itu pun pas melahirkan seorang anak yang cacat. Melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menambahkan, "Lau qalaha la jahadu fi sabilillah." Kata Nabi, seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah di ujung perkataannya, maka Allah pasti mengabulkannya dan akan lahir anak-anak yang memperjuangkan agama Allah. Kemudian qala Syu'aibun wa ibnu Abi Zinan tis'ina wa huwa ashah. Dalam riwayat yang lain ternyata disebutkan istri Nabi Sulaiman yang disebutkan bukan 70 tetapi 90. Sebagaimana riwayatnya Syu'aib dan ibnu Abi Zinan. Kemudian juga wa ashah, dan sepertinya riwayat yang menyebutkan 90 lebih sahih hadisnya. Kemudian dikatakan juga wasiyaqu lil Bukhari, dan siaknya atau kalimat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dikatakan juga wa awradahu al-Bukhari fi kitabil jihad bilafdin la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin aw tis'ina imra'atin. Malah dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tentang jihad, kalau kalimatnya Nabi Sulaiman mengatakan, nanti malam aku akan mendatangi 100 istriku lalu menggauli semuanya. Jadi singkatnya Pak, dari beberapa hadis yang ada tentang kisah ini, ada hadis yang mengatakan 70 istri, ada hadis yang mengatakan 90 istri, ada hadis yang mengatakan 100 istri. Terus yang benar yang mana? 70 atau 90 atau 100? Imam Rahimahullah, kata Imam An-Nawawi kalau tidak salah, beliau mengatakan tidak ada pertentangan sebenarnya dari jumlah-jumlah ini. Kalimat-kalimat ini diungkapkan hanya untuk menunjukkan kalau istri Nabi Sulaiman banyak istrinya, jumlahnya banyak, tidak satu seperti kita. Imam Rahimahullah, karena nanti kita akan sampaikan bahwasanya di zaman dulu yang namanya poligami itu menurutlah sesuatu hal yang mutlak, yang biasa. Tidak seperti hari ini yang dianggap takut, dianggap hina, dianggap tidak punya keimanan, malah dianggapnya melakukan dosa atas nama agama. Nanti kita sampaikan insya Allah. Berikutnya kemudian Imam Tirmidzi dikatakan, wa fi kitabin nikah bilafdin qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam la tuqanna lailata bi mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin gulaman yuqatilu fi sabilillah faqala lahu al-malaku qul insyaallah. Kalau dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam pembahasan tentang pernikahan, Imam Bukhari mengatakan Nabi Sulaiman berkata
nanti malam aku akan menggauli 100 istriku. Biar nanti 100 orang ini akan lahir setiap perempuan satu anak laki-laki yang akan memperjuangkan agama Allah. Allahul malak, lalu malaikat di samping beliau berkata kepada beliau, "Qul insyaallah." Sulaiman, katakan olehmu insyaallah. Malamnya aku, tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak mengatakan hal tersebut. Nasihat beliau lupa Pak, untuk mengatakan hal tersebut. Atau tabihinna, kemudian beliau di malam harinya menggauli semuanya Pak. Digauli semua di satu malam. Kemudian walam talib minhunna illa imra'atan nisfa insanin. Dan ternyata tidak ada satupun perempuan yang melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut kecuali hanya satu perempuan saja. Itu pun kata Nabi melahirkannya dalam keadaan cacat. Nisfu insan, setengah manusia. Maksudnya cacat. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau qala insyaallah lam yahnath wa kana arjali hajatihi." Seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, maka insyaallah akan terwujud keinginannya. Imam Rahimahullah ini hadisnya. Hadis ini sebagaimana kita sampaikan riwayatnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim yang sudah pasti menunjukkan akan kesohihannya, Pak. Sudah pasti menunjukkan akan kesohihannya. Malah selain keduanya pun disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, Pak. Ya, semakin menguatkan kalau betul ini hadis yang sahih insyaallah. Imam Rahimahullah. Baik, kita masuk kemudian Imam loncat ke apa faidah pelajaran dari hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama, Rabbatus solihina fi injabi dzurriyyatis solihati allati tujahidu fi sabilillah kama ragiba Sulaiman fi injabi dzalikal adad alladzi aqsama alaihi. Yang pertama kata penulis, di sini kita bisa melihat bagaimana semangat orang-orang solih untuk memiliki keturunan yang banyak dan harapan mereka agar setiap keturunan mereka itu bisa menegakkan kalimat Allah, bisa jadi para mujahid berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama, Pak. Yang jujur kalau kita merenung diri kita, Pak, kita kadang nggak pernah punya cita-cita seperti ini ketika kita menikah atau ketika akan melahirkan seorang anak. Padahal harusnya seorang mukmin demikian, harusnya seorang mukmin, orang soleh beriman kepada Allah, punya cita-cita agar punya anak yang nanti ke depannya menegakkan kalimat Allah. Malah Nabi Sulaiman, Pak, untuk mewujudkan itu istimewa kuat, untuk mewujudkan hal tersebut. Kita kadang udah bagi istri satu, anak juga diminimkan gitu, udah gitu cita-citanya tidak ingin menegakkan kalimat Allah karena banyak melihat fakta ustaz syarat cenderung karunya gitu. Jangan usah dia punya mobil mewah, jangan usah dia harus, sehingga ada kekhawatiran nanti kalau anak saya jadi ustaz gimana kalau mau. Ini hal yang seharusnya dihilangkan dari kepala seorang mukmin. Ya. Ini pun yang pertama. Yang kedua, Imam Rahimahullah, faedahnya kata penulis adalah karena ta'addudu bizzawaji masyru'an fi syari'atit Taurat. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya poligami dalam pernikahan itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat. Malah kalau kita merenung, Islam itu sudah sangat-sangat istimewa yang dimulai oleh Muhammad itu. Bukan melestarikan, tapi membatasi, tanpa ada batasan. Bisa 5, bisa 6, 12, sampai Nabi Sulaiman banyak jumlahnya. Tapi ketika berubah zamannya, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan sebuah wahyu yang bunyinya "Fankihu ma qabala minan nisa mahna wa thulatha wa ruba'." Jadi kami dibatasi antara 2 atau 3 atau 4. Tidak boleh lebih dari 4. Dulu ada salah seorang sahabat dan Nabi masuk Islam dan dia punya istri 10. Dia ngadu kemudian masuk, saya udah punya istri 10, gimana?
Apa yang mesti dilakukan? Dalam Islam ya membatasi 4 saja. Nabi mengatakan carikan yang 6, pertahankan 4. Carikan yang 6, pertahankan yang 4. Jadi ta'adud itu, poligami itu betul-betul syariat. Walaupun kemudian ada orang yang menyalahgunakan, jangan salahkan syariatnya, tapi salahkan oknumnya itu. Sebagaimana sholat Pak, yang kadang juga digunakan salah oleh oknum tertentu. Syariatnya tidak salah sama sekali, tidak salah sama sekali. Karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan apapun. Dan hukumnya pun boleh, bukan wajib. Tapi terkesan di Alhamdulillah dipojokkan syariat ini, dihinakan syariat ini, seolah-olah keliru, salah gitu. Dan tidak, bukan, penyebabnya semua adalah pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran-pemikiran yang tidak Islami. Beliau berikutnya kemudian Alhamdulillah yang ketiga, penulis mengatakan qudratus Sulaiman ala mu'asyarati dzal adad al-kabir min nisa'ihi fi lailatin wahidatin ala radmi min inshigalihi bi umuri dawlati wa siyasati ummah. Di hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan tentang bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman. Padahal beliau sibuk urus umat, sibuk urus politik, tapi masih sempat dalam satu malam menggilir semua istrinya di Mekah. Menggilir semua istrinya, dan ini pun pernah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam sebuah riwayat dikatakan pernah menggilir semua istri yang waktu itu masih hidup. Dan jumlahnya kurang lebih, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7. Intinya pernah dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi menggilir semua istri dalam satu malam dengan 1 kali mandi. Emang boleh kalau buat tapi punyanya. Kalau 1 pemula boleh juga, tidak ada masalah. Cuma dianjurkan dulu minimalnya seperti itu. Yang menarik ada sebagian para ulama yang alhamdulillah, karena sebagian mengatakan ketika melihat hadis Nabi menggilir semua istrinya termasuk Nabi Sulaiman, ternyata orang soleh saja, orang yang paling bertakwa saja, tidak mengabaikan kebutuhan syahwatnya. Maka kalau ada sekarang orang yang mengabaikan kebutuhan ini dengan melakukan uzlah, entah itu berdiam diri di sebuah tempat terus dipilih gitu, mengabaikan kebutuhan syahwatnya, itu seperti salah dan keliru. Dan banyak orang yang berpikir berdalih pengen berjuang, akhirnya meninggalkan istrinya, mengabaikan kebutuhan syahwatnya. Ini kata para ulama keliru. Nabi saja, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, ternyata masalah syahwat itu hal yang jadi prioritas, hal yang cukup diprioritaskan. Maka jangan diabaikan, Malah ada sebagian ahli psikis, ahli parenting, kita diminta untuk terus melakukan hubungan ini, walaupun terkesan kita tidak punya semangat untuk melakukannya. Karena dengan hubungan seperti ini nanti akan ada kekuatan emosional yang makin kuat antara suami dan istrinya. Ini poin yang ketiga. Berikutnya kemudian Imam Fillah rahimahumullah, yustahabu liman arada mu'asyarata zawjatihi an yaqsuda ijabat dzurriyyati as-salihati kama fa'al Sulaiman. Dianjurkan, kata beliau, bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan istrinya untuk berniat dulu, agar kalau istrinya hamil, istrinya bisa melahirkan seorang anak, maka mudah-mudahan lahir anak yang solih dan lahir anak yang bisa memperjuangkan agama Allah sebagaimana yang dilakukan sama Nabi Sulaiman. Ya, kan kita pernah menyampaikan niat itu juga bisa menunjukkan sebuah amalan yang kita niatkan. Maka niatkan, selain kita mengatakan sebelum berhubungan dengan istri kita, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana, juga kalau niatkan mudah-mudahan kau anugerahkan kepada kami nanti seorang anak yang
bisa menegakkan kalimat Allah. Allah ini perkara yang sangat penting dan dianjurkan. Allah. Berikutnya kemudian ada dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ikhwan fillah rahimakumullah. Di sebelum adzan tadi kita sampaikan hadisnya dan beberapa pelajaran berharga yang ditulis oleh penulis di hadis yang kita bacakan. Kita ulang kembali. Yang pertama adalah tentang bagaimana orang-orang yang solih punya semangat yang tinggi untuk memiliki keturunan yang solih juga, sehingga disunahkan bagi kita kalau ingin berhubungan dengan istri untuk juga dan beramal agar diberikan keturunan yang solih. Yang berikutnya kemudian terkait masalah poligami. Poligami dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama, tetapi hukumnya ubah. Hukumnya ubah. Ya, kalau kita mengutip Syekh Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, keduanya mengatakan kurang tepat kalau poligami dikatakan sunnah, tapi ubah. Ubah itu artinya menjadi bisa penting bagi orang yang punya kepentingan. Sebetulnya maknanya mengatakan saya merasa lebih baik seseorang punya istri satu saja, tapi kalau dia punya kebutuhan, punya ketakutan takut jatuh dalam perzinahan, maka saya sarankan baru menikah 2, 3, atau 4. Jadi hukum asalnya boleh. Kenapa kok boleh gitu ya? Karena ini kembali kepada tujuan pernikahan nih, tujuan pernikahan. Kalau kita mengutip pernyataan salah seorang ulama, ya, diantaranya dalam sebuah kitab Asnal Muttalib Syahrul Muttalib yang penulisnya Imam Zakari Al-Ansari, beliau mengatakan qala al-atibatu wa maqasidun nikahi salatun. Berkata para ahli di bidang kedokteran, kalau tujuan pernikahan itu ada 3. Tujuan pernikahan 3. Yang pertama, hifdzun nasab, melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan, karena kalau pernikahan tidak ada, keturunan tidak bisa apa. Tapi kan bisa berbuat zina. Tapi biasanya kalau berbuat zina, si istri nggak mau mengandung apa, pengen anak itu malah kadang digugurkan. Ya, karena merasa malu. Ini yang pertama, melestarikan keturunan. Yang kedua, ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu bil badani, mengeluarkan cairan yang kalau tidak dikeluarkan itu bisa memadorotkan bagi tubuh seorang manusia. Maksudnya air mani. Allah, ini kata beliau begitu. Begitu saya akan bicara tidak langsung. Apakah betul air mani kalau tidak dikeluarkan akan memberikan dampak buruk sama fisik? Tapi menurut kalimat ini mungkin demikian. Dan biasanya seorang istri itu punya masa menopause atau masa haid yang gara-gara itu tertahan syahwat seorang laki-laki. Maka kalau punya istri satu agak repot melihat tujuan ini. Tapi ketika ada 2, itu jawaban terjawab, alasannya terjawab. Tapi kan bisa dengan apa, dengan tangan, dengan apa, ya bisa. Cuma nanti yang ketiga, apa yang ketiga? Nailul ladzah. Orang yang berhubungan itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan kenikmatan ini akan sama dengan penggunaan selain perempuannya bagian perempuan. Gak akan sama. Maka ini yang kemudian gara-gara inilah gitu. Saya kutip juga pernyataan Imam Al-Qadi Abi Syuja dalam dalam penjelasan beliau mengatakan an-nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi.
Menikah itu amalan yang sangat disunahkan, terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Kalau beliau mengatakan, wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i ahira. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki merdeka untuk menikah dengan 4 perempuan merdeka. Wa yajuzu lil abdi baina itnataini, tapi untuk budak hanya diperbolehkan 2 budak saja. Hanya 2 untuk laki-laki budak statusnya. Kemudian dia mengatakan wala yankihu al-hurru amatan illa bi syartaini, dan tidak boleh seorang yang merdeka menikah dengan seorang budak. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Di antara alasannya adalah karena kalau itu budak dia, tanpa dinikahi pun halal. Tapi kalau itu bukan budak dia, maka dikhawatirkan dia pun dipakai oleh majikannya, Pak. Maka tidak dianjurkan, kecuali kalau terpenuhi 2 syarat kata beliau. Apa saja? Yang pertama, adami sadaqil qurrati wa khaufil anati. Yang pertama, kalau betul-betul dia tidak mampu ngasih mahar kepada perempuan yang merdeka. Karena ada kalanya perempuan mereka minta mahar tinggi, Pak. Di beberapa daerah malah kadang tingginya luar biasa, melebihi harga mobil biasanya. Ada sebagian laki-laki tidak bisa memberikan mahar ini kita sama perempuan. Hukum yang pertama. Yang kedua, wa khawfil anati, adanya kekhawatiran kalau tidak menikah juga akan jatuh ke dalam perzinahan. Maka dalam hal ini menjadi diperbolehkan menikah dengan seorang budak, karena kalau budak bisa jadi maharnya lebih. Ini kata Imam Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Imam kenal rahimahullah. Jadi singkatnya mubah. Silakan. Jadi mubah ini kalau kita berbicara masalah fikih, kata sebagian para ulama, hukum mubah itu tergantung dengan keadaan yang akan terikat dengannya. Kalau yang mubah ini berkaitan dengan yang wajib, maka yang mubah jadi wajib. Tapi kalau yang mubah ini berkaitan dengan yang haram, maka dia ikutan haram. Maka tadi kita sampaikan, kalau seseorang memang pekerjaannya di 4 daerah gitu ya, 2 hari pindah kemana, 2 hari pindah kemana, kemudian ya kalau tiap hari ketemu dengan perempuan-perempuan yang kadang membuka auratnya, menggunakan baju yang sangat luar biasa di kantor kan begitu. Pengen kalian transaksikan begitu, sebagaimana syarat di lowongan pekerjaannya berpenampilan cantik kan begitu. Ini kan kalau orang normal, Pak, nggak akan kuat, tidak akan bisa bertahan lama, Pak. Pokoknya pengen cepat pulang gitu. Tapi karena jauh kan tidak memungkinkan dimanapun. Maka Islam memberikan kemudahan bagi orang-orang seperti ini. Saya bacakan satu kali pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan membatasi diri dengan menikah sama satu perempuan itu lebih aman. Namun jika seandainya dengan satu itu tidak cukup dan dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan zina, maka kami sangat menganjurkan 2, 3, dan 4, karena itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, menjaga pandangan, dan menenangkan hati. Betul Pak? Bapak harus sendiri. Kita bisa merasakan sebagai seorang laki-laki, ketika sudah selesai dari hubungan ada perasaan yang lega, tetapi tersiksa ketika Allah merasakan. Ya. Kenapa? Saya mengutip perkataan sebagian para ulama, Pak. Jadi kalau poligami ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Kalau terpenuhi boleh. Apa sih dan 3 syarat ini? Yang pertama, kemampuan finansial. Karena bertambah istri bertambah kewajiban untuk menafkahi. Ditambah istri berarti bertambah kewajiban untuk menafkahi. Kita punya teman itu, Masya Allah, beliau ketika punya satu istri berazam, kalau saya bisa gaji per bulan sekian penghasilan, saya akan nomor. Kamu hadirkan Pak sekian gajinya per bulan penghasilannya. Sekarang menyesuaikan dengan kriteria itu dengan hal tersebut. Yang kedua, kata para ulama adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik.
Ini penting. Ya, kalau sudah tahu kita kurang kuat, jangan dipaksakan. Jangan gaya-gayaan. Ya, Nabi sendiri kan pernah satu malam dikeliling semuanya. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga adalah kata para ulama, kepercayaan diri akan kemampuannya untuk bersikap adil. Kepercayaan diri untuk bersikap adil. Karena ketika seseorang tidak adil dengan istri-istrinya, diancam dengan ancaman yang sangat berat. Apa ancamannya? Nabi mengatakan, "Kana lahu qurratan." Barang siapa yang punya dua istri, fama ila ihdahuma, tapi dia lebih condong ke hanya salah satunya saja, yang satunya nggak diperhatikan. Nabi mengatakan, "Ja'a yaumal qiyamati wa syiqqu ma'ilun." Orang ini pada hari kiamat akan datang dalam keadaan diancam, dalam keadaan gak normal gitu, jalannya pendek sebelah, ya miring gitu. Tetapi perlu juga kata para ulama mengatakan kecenderungan di sini, kecenderungan yang mengabaikan kewajiban, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena kalau cinta dan kasih sayang tidak mungkin bisa sama nih. Berarti itu Nabi sendiri pun mengatakan Aisyah adalah istri yang dicintai. Artinya kalau cinta, Aisyah menang. Tapi keadilan dalam masalah nafkah, bermalam, dan hal-hal yang lain yang tidak akan menimbulkan kecemburuan. Allah bermanfaat. Mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Usin nafsi wa iyyakum bittaqwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.